Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Ibu Ismi. Sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Pada video kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Oke, sebelumnya, pernahkah kamu melihat benda-benda ini? Ada apa saja tadi? Ya, ada senter, lampu, dan televisi. Tentu saja kamu sangat sering ya menjumpai benda-benda tersebut. Benda-benda tersebut merupakan peralatan elektronik. Nah, peralatan elektronik bisa menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik sendiri itu tersusun dari beberapa komponen. Yang pertama ada sumber listrik, kemudian konduktor listrik, dan alat listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, contoh dari sumber listrik adalah baterai. Sedangkan contoh dari komponen konduktor atau penghantar arus listrik itu contohnya adalah kabel listrik. Selain itu, kita juga memerlukan sakelar, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam sebuah rangkaian listrik. Sekarang coba kita perhatikan sebuah rangkaian listrik ini ya. Nah, bagian ini adalah baterai. Nah, baterai ini berfungsi menghasilkan listrik. Arus listriknya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Bagian yang kedua ini adalah kabel listrik. Nah, kabel listrik sendiri berfungsi sebagai konduktor atau yang mengalirkan arus listrik. Jadi, arus listrik yang ada pada baterai itu dialurkan atau dialirkan oleh kabel. Dan bagian yang ketiga ini adalah lampu. Nah, lampu sendiri berfungsi mengubah energi listrik tadi yang sudah mengalir melalui kabel diubah menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik sendiri dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, pada rangkaian terbuka, itu salah satu komponennya tidak terhubung. Sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Dan rangkaian tertutup ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Beberapa peralatan elektronik yang ada di rumah kita itu tersusun dalam rangkaian seri. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Oke, kita lihat. Ciri-ciri pertama adalah rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listriknya terputus. Contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter, di mana di dalam bagian-bagian senter itu terdapat baterai, kemudian terdapat kabel yang mengalirkan arus listriknya, dan terdapat lampu. Jadi ketika kita menekan tombolnya, tombol on yang ada pada senter, maka senternya akan hidup atau akan nyala. Selanjutnya ada rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana alat-alat listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik putus, alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Kita bisa memperhatikan rangkaian listrik paralel berikut. Nah, di sini ada L1 yaitu lampu 1 dan L2 yaitu lampu 2. Nah, kita bisa melihat L1 atau lampu 1 dan L2 atau lampu 2 dipasang secara paralel, yaitu membentuk cabang. Jika lampu L1 padam, lampu L2 akan tetap menyala karena aliran listrik dari baterai dapat melewati cabang kabel yang lain. Pada rangkaian paralel tersebut, setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama, sehingga terang semua lampu juga sama. Nah, rangkaian paralel ini biasanya digunakan di rumah-rumah ya, untuk listrik di rumah-rumah.
Ketika salah satu lampu di ruangan rumahmu padam, lampu-lampu yang lain tidak akan ikut padam. Misalkan kamu mematikan lampu kamarmu, namun lampu di ruang tamumu akan tetap menyala. Nah, rangkaian paralel ini juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Ketika lampu lalu lintas berwarna merah nyala, maka yang warna hijau dan warna kuning tidak akan nyala. Nah, sebaliknya ketika warna hijaunya nyala, warna kuning dan merahnya mati. Prinsip lampu lalu lintas ini menggunakan prinsip dari rangkaian listrik paralel. Kira-kira apakah kamu sudah bisa membedakan bagaimana rangkaian seri dan bagaimana rangkaian paralel? Oke, sekarang saatnya berlatih. Coba kamu perhatikan dua rangkaian listrik seri berikut. Nah, di sini ada rangkaian seri yang A, yaitu hanya memiliki satu buah lampu. Dan rangkaian seri yang B ini memiliki dua buah lampu. Menurutmu, manakah rangkaian listrik yang memiliki nyala lampu paling terang? Nah, sekarang kamu coba perhatikan lampu pada mobil ini. Pertanyaannya, penggunaan lampu pada mobil ini merupakan contoh dari rangkaian seri atau rangkaian paralel. Bagi kamu yang bisa menjawab, silakan ketik di kolom komentar. Oke, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.